Oke, selamat sore, selamat datang di Ruang Banjar, Ade Maulana. Ya. Teman-teman, udah kurang lebihnya agak lama ya, saya baru lagi ngundang bintang tamu, kebetulan kemarin banyak banget aktivitas yang memang harus saya selesaikan, jadi baru kali ini nih guys saya bisa memulai ini ya. Kemudian untuk yang di sesi sekarang ini, saya undang salah satu teman saya yang memang sesuai dengan timeline kita hari ini yaitu berani keluar dari zona nyaman. Oke, itu ya. Oke, Dek, sekarang sibuk apa, Dek? Sekarang sibuk, alhamdulillah punya warung kecil-kecilan. Oke. Ya, berintis dari hal-hal yang kecil, yang tadinya nggak mau nih. Kenapa jadi mau? Karena saya udah punya tanggung jawab sendiri. Wih, ini ya. Teman-teman, kenapa saya undang Ade? Karena Ade ini salah satu orang yang menurut saya ini orang yang memang berani ngambil keputusan besar dalam hidupnya, yaitu berani keluar dari zona nyaman. Maksudnya apa? Nggak banyak orang yang memang suka dengan berwirausaha ataupun kerja, apa maksud saya, jualan ataupun bisnis apapun itulah ya, terutama anak muda jarang banget maunya. Itu anak muda itu kebanyakan kerja gitu kan, punya image yang wah, dia kerja di anu gitu kan, seperti itu. Tapi ada ini berani loh, berani istilahnya dengan usianya yang sekarang masih muda lah ya. Wah, udah Masih tua, udah tua. Oh, masih muda tapi udah berani ngambil keputusan untuk ya saya keluar dari nyaman untuk dagang. Nah, ada ini punya warung. Nah, namanya warung apa deh? warung siapa ya? Warung apa ya? Bingung. Itu warung bekas orang tua sih, karena Heeh. orang tua ya udah lanjur usia, udah tua. Daripada warungnya nggak keurus atau nggak diurusin lagi, ya sama saya sendiri gitu Oke. intinya mah. Berarti istilahnya itu warung-warung turunan lah ya. Ah, Gitu. betul, betul sekali, betul sekali. Tapi si apa namanya itu, si orang tua tersebut udah berapa lama jualan di situ? Atau sebelumnya di mana? Sebenarnya dulu jualan di rumah sendiri, Oh, punya awalnya. di rumah, punya warung kecil-kecilan. Dikarenakan udah sekarang zamannya modern lah, banyak kayak toko-toko yang lebih modern dari warung-warung kecil. Jadi di warung itu kan di rumah tuh sepi, sepinya tuh kalah sama saingan yang sebelah-sebelah. Mhm. Di apa ya, mama nyoba buka warung itu di pinggir jalan, karena kan di pinggir jalan lebih rame lah, rame karena ada pabrik, ada Astra Motor Banjar, Mhm. jadi ada toko material, jadi seenggaknya mama nyobain buka warung di pinggir jalan. Oke. Dulu kan di warung nggak usah pakai nyewa warung kan, tanah lahan orang lain. Sekarang karena pengen tahu nih kalau jualan di pinggir jalan enak apa enggaknya, kita nyobain ngontrak di tanah orang, Mhm. gitu sih. Jadi Oke. intinya mah pengen nyobain, alhamdulillah nyampe sekarang gimana ya, lebih jauh lebih baik dari sebelumnya. Dulu kan Oke. sepi di warung di rumah pribadi, pas kita nyewa nyewa di pinggir jalan, alhamdulillah ada aja Oke. gitu. Nah, kalau teman-teman belum tahu nih warungnya ada di mana, itu sebenarnya ada di apa, Cikabuyutan ya? Mm-mm. Di Cikabuyutan Timur ya? Timur, Cikabuyutan saya Timur. timur. Tepatnya depan Astra Motor Banjar. Motor Waduh, Bandar. promosi juga nih, Promosi ya juga. ampun. Ya, depan Asal Motor Bandar atau depan banget Citra Gathering ya? Catering, tapi Citra sekarang Catering. udah hati kita catering. Oh, Kayaknya gitu. udah pindah tempat Oh, pindah teman. gitu. Oke. Sekarang Nah, itu kalau teman-teman nanti bisa dilihat di profilnya ya, warungnya seperti apa, kemudian keseharian Ade seperti apa. Itu jujur aja sih, dulu saya pertama kali kenal itu di salah satu perusahaan lah ya. Ade juga salah satu karyawannya, saya juga salah satu karyawannya. Itu kita ketemu, kemudian seneng, sama-sama seneng futsal lah kalau dulu betul, ya. betul. Seneng futsal. Ade ini jago mainnya gitu Oh, kan. bisa aja. Nah, tapi beliau berpikir bahwa saya juga nggak tahu nih, makanya saya pengen tanya dulu. Kok berani deh istilahnya ngambil keputusan? Biasanya kan untuk usia-usia kamu gitu kan, usia-usia saya ini biasanya itu lebih pengen bekerja ataupun istilahnya lebih pengen apa, punya penghasilan yang wah seperti apa, kemudian
kata orang kerja di mana gitu kan, biasanya kan pengennya seperti itu. Ataupun misalkan punya jabatan tertentu kan memang jadi kebanggaan gitu, Iya. baik itu buat kita ataupun orang tua. Nah, tapi ade ini kenapa ngambil keputusan untuk malah dagang lah gitu kata kasarnya di warung daripada bekerja? Saya keluar sekolah 2010. Oke, 2010. 2010. Saya pernah ke Surabaya, Bekasi, Bandung. Mhm. 2 tahun sampai 2012. Kerja Kerja di Mhm. kota lain, Di kota. kota orang lah. Mhm. Nyoba merantau Surabaya, Bekasi, Bandung. Lama di Bandung 1,5 tahun lah. Mhm. Tahu-taunya dapat rezekinya kerja di Banjar, Ya. di Tosterba. Oh ya. 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Kenapa saya berani ngambil keputusan untuk stop di kerja di perusahaan orang lain? Mhm. Satu, saya pengen ngerubah diri sendiri. Oke. Jadi kalau kita kerja di orang lain, walaupun di perusahaan pabrik atau kayak toko swalayan, Mhm. kita udah ketebak itu gaji berapa sih per bulan? Pasti kan ketebak kan. Oke, benar. Monoton ikutin UMR atau UMK Mhm. kotanya sendiri. Mhm. Saya pengen tuh kerja yang ditargetin tapi bukan ditargetin oleh perusahaan tapi ditargetin oleh diri sendiri. Oke. Gitu. Mhm. Kalau di perusahaan kan pasti udah tahu lah istilahnya gaji tuh segini tiap bulan. Mhm. Nah, saya berani untuk keluar dari zona nyaman selama 5 tahun di perusahaan Toserba itu. Emang nyaman ya, emang wah banyak kenangannya. Tapi kan saya pas begitu berumah tangga, pengeluaran otomatis kan lebih banyak Mhm. ketimbang saya dulu di perusahaan. Bujangan tuh masih bisa lah beli ini beli itu bebas. Mhm. Pas saya pikir-pikir, kok gaji di perusahaan pas rumah tangga kok bukan sih apa ya ngilangin rezeki lah Ya. atau ngebuntungin rezeki. Stop rezeki saya di sini enggak, tapi kayak saya keluar dari zona nyaman itu pengen ngerubah diri sendiri. Mudah-mudahan keluar dari sini bisa lebih baik kerja sendiri pribadi gitu, enggak pengen kerja di perusahaan orang lain lagi. Jadi keputusan saya pengen nyobain, bukan nyobain sih, benar pengen nyobain, tapi apa ya, aduh ya Allah, keluar dari zona nyaman selama bekerja 5 tahun di perusahaan. Saya memutuskan saya untuk berusaha wirausaha berdagang. Untungnya kebetulannya orang tua saya udah sepuh lah atau istilahnya udah tua, jadi udah capek untuk ngurusin warung. Disitulah kesempatan saya untuk nerusin warung yang ada di depan Astra Motor. Kebetulan saya mudah-mudahan bisa, alhamdulillah nyampe 2 tahun setengah saya masih bisa berusaha atau seenggaknya punya warung kecil-kecilan, tetap masih bisa menafkahi anak istri, alhamdulillahnya gitu Pak Deka. Oke, mantap. Nah, itu ya. Jadi pada dasarnya sih balik lagi gimana dari hati seseorang itu untuk istilahnya bisa berani ngambil keputusan besar itu. Soalnya eh, yang saya garis bawahi adalah pernyataan dari Ade ini adalah ketika kita bekerja di orang lain, itu kita bisa ketahuan tuh pendapatan kita sebulan berapa. Kemudian kalau kita umur kita berapa tahun gitu kan, itu bakalan ketahuan. Terkumpulnya itu andai kita bisa ngumpulin ya bakalan ketahuan berapanya, benar nggak? Dan misalkan memang yang namanya di perusahaan pun ya ada kenaikan gaji ada lah, tapi enggak sesignifikan itu kan. Nah, tapi istilahnya makanya dari situlah kita bisa nebak berapa sih yang bakalan kita dapetin kalau terus-terusan bekerja di tempat itu gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk apa namanya itu untuk di wirausaha itu kita nggak terhingga bakalan dapat berapa, bakalan dapat untung berapa, itu kita nggak bakalan bisa nebak, bener nggak? Betul. Karena apa? Karena ya namanya rezeki kalau misalkan memang lagi jualan atau usaha itu pendapatannya bisa wah pokoknya nggak inilah nggak bisa dihitung sama kita gitu kan seperti itu. Jadi itu salah satu nilai plusnya kalau kita berwirausaha. Oke, seperti itu. Makanya Ade ini ngambil keputusan itu. Dan saya yakin dibandingkan dengan kamu waktu bekerja dengan sekarang kamu wirausaha, pendapatannya pasti lebih baik sekarang kan? Alhamdulillah lebih baik. Nah, itu pasti dan saya pun meyakini itu gitu. Karena apa? Karena ketika kita udah apa ya istilahnya nyaman dengan istilahnya jualan itu bisa ketahuan. Maksudnya ketahuan itu dalam artian nggak mungkin orang tetap bertahan berdagang
gitu kan kalau misalkan memang pendapatannya kecil gitu. Jadi pasti ada nilai plusnya di sana dibanding bekerja. Kalau makanya cobain dulu lah ya, cobain dulu wirausaha gitu Iya, ya. betul betul. Baru istilahnya nanti komen gitu. Kalau misalkan kata orang, oh gimana kalau nanti nggak laku dan sebagainya, ya itu kan belum belum nyoba, bener nggak? Betul Iya betul. belum nyoba, makanya cobain dulu, baru kita bisa komen kayak gitu. Karena kalau udah terjun gitu ya, terus terjerumus ke apa namanya itu ke wirausaha itu kayaknya nyaman banget gitu ya. Dan jujur aja termasuk sekarang juga saya sampai sekarang saya belum belum punya keberanian kayak Ade nih untuk keluar dari zona nyaman seperti itu ya. Oke, Jadi punten ya, dipotong dulu. Jadi kalau pengen ngerubah diri sendiri, ya dari diri sendiri juga benar, kan. benar. Intinya kalau kita kerja terus-terusan di orang lagi lain punten ya, kalau kita kerja terus di perusahaan orang lain, toh yang menguntungkan bukan kita sendiri, malah menguntungkan perusahaan. Kalau kasarnya buat saya pribadi. Ya, Tapi kan kalau kan kita punya usaha warung kecil-kecilan atau usaha apa, untung rugi ya kita nikmatin ya. kan. Kalau untung rugi buat perusahaan, toh kalau mau rugi, mau untung, wah itu mah tetap ke perusahaan. Beda sama Hmm. diri sendiri, kalau punya usaha sendiri mah enak loh. Enaknya tuh kalau kita dapat rame nih, oh berarti itu nilai plus keuangan kita. Tapi kalau kita sepi, jangan kita, ini sepi terus tuh dagang. Ya mungkin cari ide yang baru, gimana caranya kita jualan produk, tapi kita harus bisa bener apa ya promosikan, jualan yang bagus gitu. Jangan sekarang kan banyak jualan kayak makanan bagus di foto, bagus di apa ya, cuma di foto doang, tapi rasanya nggak enak, percuma gitu. Hmm. Jadi foto sama rasa, yang penting rasa dulu sih. Kalau foto belakangan, kalau jualan makanan buat saya pribadi. Hmm. Tuh banyak kalau jualan sekarang zamannya online kan, Ya. kayak kita pesan apa online datang-datang, tapi lebih nikmat tuh sebenarnya makan tuh di tempat langsung sih biar ngerasainnya tuh enak gitu kalau jualan online mah. Oke. Nah, berarti apa namanya itu dengan perkembangan zaman sekarang ya, istilahnya Mm-mm. kita jualan memang kata kasarnya ada kan kebanyakan kalau warung itu kan offline lah ya. Iya, offline Offline itu offline. istilahnya ya enggak jualan online lah kalau warung gitu ya. Oh, Tapi sebenarnya menurut ada sendiri kalau misalkan memang ada peluang kemudian ada punya salah satu ciri khas dari warung Ade ataupun apa gitu ya. Itu sebenarnya bisa dikembangkan nggak sih kalau di online-nya gitu sebenarnya. sebenarnya kalau saya fokus ke online, Mhm. saya kayaknya waktunya nggak akan bisa, Mhm. dikarenakan kan saya di warung cuma sendiri Oke. gitu. Mhm. Kalau kan online kan kita harus punya jasa pengiriman orang, kan kita Iya, harus iya. punya karyawan. Mhm. Kepengennya sih gitu, cuman kita kan belajarnya bertahap dari kecil dulu, bertahap-bertahap. Kalau kan saya punya, mudah-mudahan punya cabang atau punya warung lagi pribadi, insya Allah Amin. bukain kata Pak Deka jualan online, insya Allah. Sebenarnya sih istri udah buka kayak gitu sih. Oh gitu. Istri jualan cireng isi, apa Oh, Deka tahu. oh iya Terus iya di iya. rumah Batagor Bandung, istri Mhm. jualan juga. Jadi saya dagang, istri juga jualan. Tapi istri kan jualan online. Oh di rumah Di tapi. rumah, di rumah. Oh Saya oke oke fokus oke. jualan di warung. Fokusnya buat yang kerja di pabrik, Mhm. perusahaan atau material gitu saya fokus. Kalau online ada istri. Jadi Oke kalau mau mesen ke istri Batagor Cireng ada, oke oke. Batagor Cireng lupa. Cireng isi ayam ada, atinya ada. Oke Terus oke. Batagor Bandung ada. Donat kampung itu ada yang ditaburin gula nih, gula halus Oh, heeh. itu. Kalau Pecel karedok ada insya mantap, mantap. Allah. Kalau mau tahu gambar-gambarnya seperti itu Nanti nanti dikirimin ya, nanti nanti di dikirimin. slide ya. Nah, Insya Allah cimolnya enak loh buatan istri saya. mantap. Promosi. Nanti kalau mau istilahnya yang online ada Instagramnya juga kan Oh yang ada, ada. istri sama yang Iya, ada iya, ya. iya, iya. Oke. Nah, gini deh, itu yang jalanin kan berdua tuh, Mm-mm. gitu kan. Menurut Ade nih antara kita bekerja sama kita jualan sendiri ataupun usaha sendiri, kan otomatis kalau misalkan kerja kita nggak bisa tuh nentuin waktu istilahnya untuk kita kapan libur, kita kapan Mm-mm. kerja ataupun kita kapan istilahnya stop dan sebagainya. Tapi kalau usaha sendiri kan padahal dua-duanya nih kerja Mm-mm. ataupun istilahnya usaha lah ya jualan Mm-mm. jualan jualan pasti kan sibuk dan sebagainya. Lebih enak ngatur waktu waktu kerja ataupun sekarang deh. Lebih enak waktu sekarang lah. Waktu sekarang. Enaknya punya usaha sendiri itu Aha. nggak dipatok waktu gitu. Oke Kita oke. dagang jam berapa? Ayo, ayo, ayo jam berapa juga kan bisa. Iya. Kalau pedagang saya pribadi. Mhm. Contohnya kalau masih kerja di perusahaan orang kan
jam 7 harus berangkat Iya, benar. atau pulang jam 4. Tapi kan kalau yang punya usaha dagang mah mau buka jam berapa juga kan enak. Iya, Jadi iya, nggak woi cepet masuk, woi cepet masuk. Ini kan enaknya gitu sih usaha tuh. Jadi kalau kita libur, ya enak bisa libur nentuin gitu. Mhm. Enaknya jadi pengusaha juga. Bukan pengusaha ya. Amin. Amin ya Allah. Loh, Enaknya sekarang juga wirausaha pengusaha itu. loh. Wirausaha itu dagang itu enaknya banyak waktunya. Banyak waktunya. Lebih banyak waktunya sama keluarga. Mhm. Misalkan ada teman ada acara atau saudara ada hajatan, jadi kan bisa nggak dagang nih, fokus ke saudara dulu. Enaknya gitu kalau beda perusahaan sama dagang pribadi, kerja di perusahaan sama punya warung pribadi mah enak. Banyak banget waktunya dan enak nggak dipatok, nggak ditunjuk-tunjuk terus sama orang lain. Oke, itu ya patokannya. Jadi sebenarnya gini, apa namanya tuh? Ada ini kalau misalkan menurut saya apa dia itu sekarang itu udah bisa kenapa dia bilang lebih enak wirausaha karena bisa ngatur waktu sendiri karena ketika kita pengen libur Sabtu ya Sabtu libur gitu ya Iya ketika betul. kita pengen buka Minggu ya kita Minggu gitu kan Mm-mm. ketika kita pengen liburnya hari Rabu ya libur aja Ya, gitu ya benar nggak. Nah tapi kalau misalkan untuk apa istri sendiri udah berapa lama online itu jualan online. semenjak keluar dari Toserba juga. Kan Oh, saya dulu nikah, saya kerja di Toserba, aha. istri saya di Toserba. Dikarenakan Oh, saya sering berantem jujur nih. heeh. Ketika saya kerja, Mhm. saya kerja di Toserba. Istri Mhm. kerja di Toserba. Mhm. Beda sih, beda. Beda bagian. Bukan bagian-bagian. Saya ini boleh disebutin kan? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya di Toserba Jogja Banjar, Oh lima iya, tahun. heeh. Istri di Toserba Pajajaran itu 5 tahun juga. Oh, jadi kompetitor lah gitu ya. Betul sekali. Jadi saling ejek penjualan Oh gitu. gitu, Oh, betul betul ya ya tuh. ya. Beda lah. Tapi ya biasanya kayak gitu kan. Ya, pas selama saya punya anak nih ya, punya Mm-mm. anak. Saya dua-duanya kerja nih. Ya, Eh, Pikir-pikir selama saya setahun nih udah punya anak, saya dua-duanya kerja. So, otomatis keuangan pasti ada dua-duanya kan. iya. Tapi buat saya dua-duanya kerja bukan uang yang dicari sih, Aha. tapi waktu. Kasihan anak loh. Oh iya iya Pak iya. Deka juga tahu kan kalau dua-duanya kerja, Mhm. anak tuh terlantar loh. Iya iya Jujur, iya. anak saya pas saya dua-duanya kerja ke mertua dititipin mertua atau ke mama saya pribadi. Kasihan Mhm. kan pindah-pindah sana sini, Iya iya iya. masuk angin. Mhm. Dari situ saya sering berantem karena capek kerja lah. Nah, Mhm. situ saya stop, istri saya yang stop kerja, udah aja diem di rumah. Di situ saya masih stop, Kerja. saya kerja. Mhm. Di situ istri stop, saya juga stop, saya mulai dagang. Alhamdulillah saya fokus dagang, warung pribadi. Ya bukan pribadi sih tapi yang bekas warung orang tua. Mhm. Nah, istri Lanjutin lah ya. ngelanjutin. Nah, Mhm. istri langsung diem di rumah gitu Mhm. sambil belajar masak gitu. Oke Jadi oke. jualan juga online. Ya, intinya kalau dua-duanya kerja, saya saya yang punya anak lah. Saya ngerasain. Saya Mhm. ngerasain tuh saya nggak punya bapak nih ya. Nggak punya bapak. Saya nggak pernah ngerasain kasih sayang bapak. Saya kan Mhm. bapak saya kan pas saya 5 tahun, bapak saya kan udah almarhum kan udah nggak ada. Ah, iya, Jadi iya. cukuplah jangan sampai anak saya yang nggak pernah ngerasain kasih sayang dari orang tuanya, kedua-duanya. Cukup Mhm. saya aja. Jadi saya mengalah istri untuk stop bekerja, fokus ngurus anak, biar saya yang cari nafkah buat mereka gitu. Jadi enaknya dagang itu banyak waktu. Balik lagi ke dagang, banyak waktunya tuh karena kita tuh mau libur kapanpun kalau anak atau istri sakit nih ya, anak istri sakit, ai dagang tuh kan, libur kasihan anak istri. Coba kalau saya di perusahaan orang lain, Pak izin anak istri saya sakit, kan perusahaan nggak mau tahu, yang penting kerja terus kerja kerja, Mhm. saya nggak tahu. Ya itu kembali lagi ke diri masing-masing, mau bekerja ya silakan monggo, mau usaha atau punya usaha kecil-kecilan mah enggak gitu, tergantung kembali lagi ke mereka yang pengennya di mana nih letaknya. Tapi alhamdulillah saya lebih nyaman punya warung sendiri walaupun kecil-kecilan, tapi alhamdulillah. Jadi walaupun saya punya warung kecil, saya punya banyak sampingannya gitu. Ya benar. Jadi Betul. apa namanya itu berarti dulu ketemunya ketemunya di mana sama istri itu? Kan beda beda tempat dong.
Teman Antara SMA, teman SMA. oh teman. Seangkatan Oh dia. seangkatan. Jadi ketemu di Oh situ. ketemu Dulu di- masih satu daerah, satu kota Banjar. Oh iya iya. Nah Jadi tadi ngomong-ngomong soal kan di rumah juga ada apa bukan batagor apa batagor Bandung ya. Nah kalau saya sih saran ya, Ade nih sebagai bisa dibilang ya pencipta karya lah ya, karya dalam artian baik itu dari makanan atau apa. Menurut saya mendingan deh mulai ciptain itu yang berbau dengan Banjar. Jangan istilahnya ngangkat istilahnya ini Batagor Bandung mentang-mentang dari Bandung, padahal kan orang yang buat mah Banjar. Banjar gitu ya. Nah, Betul juga sih, betul. jadi istilahnya gimana ya? Kita bisa siapa tahu ya mudah-mudahan ini mah doa. Mudah-mudahan setelah misalkan ada dari sini Instagramnya nantinya banyak yang ngelihat, amin ya mudah-mudahan. Amin. Nah kemudian nantinya ketika ada bisa membuat sesuatu, menurut saya buat sesuatu yang memang namanya itu asli dari kita deh. Biar apa? Biar istilahnya ya apa-apa jangan tahu Sumedang misalkan atau apa, ya kenapa enggak tahu Banjar, Betul. Batagor Jadi Banjar. Jadi kalau memang ciri khas kita. nyiptain dari kita sendiri, dari hasil orang Banjar gitu kan. Bener gitu. Betul. Namanya istilahnya apa namanya tuh makanan mah kata kasarnya gitu ya. Asal kita walaupun istilahnya itu bahan-bahannya sama, tapi yang ngebuatnya berbeda, gitu kan. Kemudian ngebentuknya berbeda, ya itu kan udah jadi bisa ciri khas sendiri deh. Bukan istilahnya orang lain lagi gitu. Memang kalau kalau saya lihat ya, kalau saya lihat bagi para pelaku dagang nih ataupun usaha itu baik itu yang stay ataupun yang memang di gerobak, itu mereka itu selalu ngangkat Kota-kota tempat lain gitu loh. bener. Padahal yang buatnya bukan dari sana ataupun bukan orang Iya, sana. baru sadar ya. Bener. Batagor Bandung, empek-empek Palembang, tahu Sumedang. Bener. Berarti istri saya harus Cimol Banjar, Nah, Cireng Banjar, Batagor Banjar. Oke, ready. Nanti bikin insya Allah. Iya gitu ya. Jangan ngangkat terus kota orang lain. Bener. Harus punya ada khas kota Banjar. Bener. Betul. Ya, ini masukan yang sangat bagus ini ya Allah. Orang kita kan orang Banjar nih. Kita belum nggak tahu ya. Saya awam nih, maksudnya awam dalam artian belum tahu banget nih. Banjar kan istilahnya belum ada yang sampai ke wah gitu kan, viral atau apa tentang makanannya atau apanya gitu kan. Betul. Makanya coba siapa tahu kan nggak tahu kita istilahnya apa yang ada buat bisa jadi viral kan nggak tahu. Mudah-mudahan amin. Bener, makanya itu ya teman-teman, sekali lagi kalau mau pesen-pesen makanan ataupun yang tadi dibicarain ada Instagramnya. Siap, ada ya Instagramnya di follow aja, kemudian kepoin aja. Ya seperti itu. Nah itu deh. Nah kemudian ini jujur aja nih ya, Ade ini salah satu orang yang memang dulunya saya kesel pas saya kenal sama Ade ini. Keselnya kenapa? Karena dia ini main bolanya pinter gitu ya, jago banget gitu ya. Karena apa? Karena susah banget kalau dia udah bawa bola nih, susah banget buat kita dapetin. Tapi dulu 5 tahun yang lalu. Sekarang aduh udah kolot banget. Sekarang nih kuat ya Allah. Sekarang masih suka aktivitas tapi enggak ini banget dulu lah ya, karena ya itu udah biasa. Faktor usia, faktor U. Karena udah buntut kayaknya ya. Punya buntut jadi capek gitu. Aduh. Gitu ya. Jadi ada ini. Tapi kalau Ade sendiri suka sepak bola itu dari kapan sih? Oh, dari kecil. Dari kecil? Dari umur gimana? Segede gini? Astagfirullah. Dulu kakak saya. Awalnya? Jadi saya dilatih sama kakak saya pribadi. Oh gitu. Zaman dulu kan Tarkam tuh masih ya. Benar. Tarkam tuh antar RT, antar kelurahan tuh zaman dulu wah viral banget. Zaman sekarang kan mau main bola susah banget. Sekarang mau olahraga harus pakai uang, bener kan? Benar. Dulu zaman saya kecil lapang bola tuh bisa buat rame-rame tanpa ngeluarin uang. Benar. Iya, jadi zaman sekarang mau futsal, mau apa olahraga apa harus ngeluarin uang. 10.000 lah paling kecil, betul kan? Benar. Sangat menyedihkan juga sih buat saya pribadi. Lapangan sepak bola di Banjar tuh nggak ada lah kata buat saya. Di Langen terlalu jauh buat saya pribadi gitu. Iya. Paling kebanyakan orang-orang Banjar itu kalau nggak mini soccer futsal kan gitu doang. Iya sih. Jadi berarti dari kecil ada ya? Dari kecil main bola. Kakak saya yang jago, saya dilatih. Wah nyampe dulu setiap gol kakak saya langsung kasih uang sama RT goceng. Oh gitu. Pokoknya buat
Saya RT 5 kan dulu. Aha, Siapa yang bisa nyetakin gol dikasih goceng. Wah kan dulu goceng gede gede banget kayak banget. 20 kayak gocap lah kayaknya kayak Heeh, 50.000. Jadi bangga lihat kakak saya sering golin 5.000. Pulang ke rumah, mak goceng mak. Wah, alhamdulillah dari situ saya semangat main bola gitu. Oke, berarti Jadi jagonya dilatih sama kakak saya pribadi. Cuma saya nggak jauh-jauh banget sih. aha. Saya pribadi terlalu serakah kalau main bola. Futsal jarang bagi-bagi jadi terus saya main gila tuh luar leor. Kirain saya nggak mau ngaku dia. Ngaku saya serakah jadi karena ya uyuhan atau ya kasarnya mah. Iya, iya, iya. Jadi nggak pernah dilatih sama pelatih yang profesional gitu. Jadi asal main di kampung. Mhm. Malah yang sedihnya saya sering main di gedung DPR. Di DPR Yang lama. Saya main bola oh, DPR sekarang apa? waktu kecil dulu nggak sebelum ada DPR kan ada lapang batalion tuh enak main bola Mhm. tiga terus pakai DPR ya main bolanya depan DPR pakai kan main bolanya pakai ini di atas aspal Mhm. gawangnya ciri khasnya pakai sendal kan itu yang mau beli zaman dulu enaknya tuh kalau mau main bola kita patungan gope ewang Mhm. gope jadi yuk beli bola gope baru kita kebelimu bola Bola zaman plastik. bola plastik bener terus kalau kempes diisian pakai balon gitu nah jadi enak gitu aduh mantap banget. Memang apa namanya itu dulu itu nggak bisa dinilai dengan uang ya, Iya namanya betul betul. istilahnya seneng itu ya. Mm. Walaupun gawangnya pakai sendal gitu, bolanya bola plastik. Apalagi kalau hujan tuh, ya ampun itu seneng Iya. banget lah. Nggak bisa. Wasit wasit yang terakhir itu adzan maghrib itu. Oh iya, Nah, itu akhir dari akhir dari sebuah kompetisi Allahu Akbar maghrib udah Udah, selesai ya. gitu itu. Wasitnya ya kita sendiri hand hands gitu kan. Oh, betul betul. Nggak Wah. ngaku ya Nggak ngaku ditonjokin gitu. iya. Oke, itu Aduh. ya. Jadi apa namanya tuh? Pokoknya yang namanya hobi itu emang kita nggak bisa ini ya. Sekarang juga masih kan, masih jalan. Dulu pas bujangan futsal main bola seminggu 3 kali hampir 4 kali. Hampir keempat kali ya. Semenjak Sekarang udah nikah udah punya buntut sebulan 2 kali jauh banget tuh. sebulan 2 kali. Tapi Mm-mm. apa namanya itu? Tapi pernah nggak ngalamin suatu pencapaian dari sepak bola itu sendiri? Alhamdulillah. Pernah. Kemarin saya dipercayain malahan saya kayak pemain disewa ya. Mhm. Adalah foto-fotonya yang dikasih. Ya ya. Saya main di Langgen kompetisi apa ya? Futsal ya. Alhamdulillah saya ikutnya sama tim orang-orang Tasik. Mhm. Alhamdulillah di situ juara Juara. juara satu alhamdulillah. Tahun Ya, berapa itu? baru Oh baru. tahun 2018 apa 19 Oh 2 tahun yang baru. lalu. Iya ya untungnya dibayar lah makan dibayar kalau nggak dibayar males saya Iya iya soalnya kan iya. udah rumah tangga mah harus ada buat bocah untungnya saya juara dibayar gede lumayan alhamdulillah itu Oke. juara satu walaupun jadi pemain cadangan. Oh gitu. Jadi kalau ada cedera baru main gitu. Saingannya orang-orang Tasik jago main futsalnya ketimbang Oke. orang Banjar ya buat saya gitu pribadi jago kandang doang. Oh gitu. Betul. Tapi Punten curhat. siapa tahu nanti ke depannya mah bisa lebih baik lagi dong gitu ya. Ya kan kamu juga salah satu orang Banjar yang harus Iya. memang ngangkat gitu kan. Benar. Cuman memang sih PRD kita ini memang harus ada yang geraknya deh menurut saya. Di Kota Banjar itu buat saya olahraga tuh mati. Hampir sekarang untuk Hampir saat ini. sekarang mati banget. Beda punten ya Iya. sama Kota Ciamis. Mhm. Dia sepak bolanya kasarnya bro-broan. Oh, Jadi olahraganya teh didukung dari pihak manapun. Di sini kayaknya olahraga belum ya. down banget. Di Banjar sayangnya, curhat boleh di sini. Iya boleh. Di Banjar kebanyakan bangun tanaman, bukan tanaman ya. Bangun Kota Banjar kayak bangun taman-taman kayak gitu dah. Seharusnya kan tingkatin apa ke olahraga ke ini ngebangun taman lagi. Buat saya pribadi ya sangat menyayangkan dah. Jadi mengangkat moral orang-orang buat olahraga tuh nggak ada gitu. Tapi menurut saya apa? Sebenarnya sih wadahnya udah ada, maksudnya kayak lapangnya kan kayak yang di Langgen itu bukannya istilahnya aset kita dong. Cuman yang bingung itu adalah tempatnya itu mungkin terlalu jauh. Iya buat kita. Buat kita ya istilahnya yang memang jujur aja sok. Dulu waktu zaman adanya stadion apa? Banjar yang terminal. Apa yang lapang Patroman ataupun lapang bakti rame sepak bola. Rame banget serius zaman saya kecil. Zamannya Persikoban hampir betul. Istilahnya hampir ya di Priangan Timur mah udah lumayan bagus banget tuh. Itu kan zaman lapangnya di lapang bakti itu. Lapang bakti kan dulu kompetisinya
Gede-gede banget itu. kompetisinya pasti ada terus waktu sama kecil. Terus Iya. lapangnya juga dipakai band-band yang ternama kan sering datang ke Banjar. Iya. Wah, pokoknya pas di lapang bakti enak banget dah. Nah, justru itu. Beda sama di Langen kayak buat saya tuh gede tapi kurang ini ya, kurang dikelola apa gimana ya? Kayak Mungkin sepi. kalau menurut saya sih satu itulah ya. Mm-mm. Ya karena apapun itu sebenarnya harus harus ada yang gregetnya deh. Tetap harus Mm-mm. ada yang pendobraknya. Maksudnya pendobrak dalam artian pelacut semangat. Semangat. Mungkin sebenarnya mungkin ada deh, tapi kita nggak tahu. Nah, salah satu PR-nya adalah gimana caranya orang itu jadi tahu. Memang setiap PR-nya itu adalah itu. PR-nya itu. Karena apa? Karena sehebat apapun kita, kalau kitanya nggak bisa show out ataupun promosiin ke orang lain nggak bakalan tahu deh. Kayak gitu. Contoh sekarang nih, kita itu gila itu keren banget deh, stadion Ya di iyalah Langgeng itu pasti bagus bagus banget bagus gitu. bagus. Itu aset kita sebenarnya. Tapi kalau kita tidak dibarengi dengan orang-orang yang memang pengen, wah harus nih buat sesuatu di Banjar, kata kasarnya, itu susah deh. Gitu. Padahal kan misalkan nih ngadain minimalnya lah kompetisi misalkan beberapa kota gitu kan, Mm-mm. atau mau itu antar SMP atau apa dulu lah Iya gitu iya kan, betul betul. ataupun misalkan memang yang umumnya kan itu satu mungkin ya bakalan ngangkat para usaha-usaha ataupun pedagang-pedagang sekitar, kemudian Mm-mm. bisa ngangkat juga pendapatan dari istilahnya tiket Iya masuk kan, parkir juga parkir kan. Iya juga betul betul. keangkat kan lumayan deh. Iya Memang istilahnya yang susah itu adalah orang yang mau memulainya. betul Sebenarnya betul seperti betul. itu. Kalau ini menurut pandangan saya yang awam lah ya, Mm-mm, mm. gitu. Karena yang saya rasain untuk saat ini banyak orang yang ngandelin, bener nggak? Ah nanti aja sama si itu, ah nanti aja sama si itu, ah nanti aja itu. Nah gitu deh orang-orang Hmm, sekarang tuh. betul betul betul. Jadi nggak bisa harus saya nih yang mulai, harus saya nih yang gerak. Gitu, jarang yang kayak gitu sekarang. Tapi yang ngandelin, ah nanti aja. Kalau ada yang mau ya saya ikut. Kalau enggak ya ya udah diem aja. Nah bener nggak? Kerasain nggak? Ngerasain Iya. ngerasain. Soalnya kapan terakhir kali ada kompetisi istilahnya yang memang luar biasa lah itu ya. Sampai pamornya kata kasarnya orang lembur gitu tahu ada Mm-mm. kompetisi. Dulu mah kan zaman-zaman istilahnya Persikoban lagi naik tuh Heeh. waktu di Lapang Bakti ke daerah-daerah itu tahu deh ada Iya. lagi ada turnamen tuh di Banjar. Turnamen termasuk ya sekitar-sekitar Banjar lah ya kayak Cisaga gitu kan, Mm-mm. kayak istilahnya Ciamis sekitar Banjar itu sampai nonton coba dulu mah. Tapi sekarang mah memang lagi vakum banget ya Tapi memang. kenapa lapang bola Kota Banjar ditempatinya di Langen gitu doang sih? Harusnya kan di tengah-tengah pusat Kota Banjar. Jadi kan Bener. dari orang yang luar kota nih, yang Aha. dari Ciamis. Jadi Aha. kan nggak kagok kan? Itu Iya, kan iya. hampir ke tengah-tengah Jawa Tengah juga kan itu Langen. Jadi terlalu jauh dari mana-mana. Harusnya kan buat saya pribadi di pusat Kota Banjar tuh masih banyak tanah-tanah kosong gitu. Lapang Mm-mm. bola harusnya saya deket lapang bakti. Bener. Soalnya lapang bakti dulu zamannya saya pedagang banyak, Iya, tukang asongan banyak. Jadi kan membantu juga perekonomian pedagang kan. bener. Sekarang kalau jualan kalau di Langen ya berarti pemasukannya di Langen terus, Iya. berputarnya di Langen di kota. Soalnya iya sih saya juga sampai sekarang sih bingung juga sih kenapa ngambil di Langen. Ya mungkin istilahnya lokasinya dulu adanya di situ mungkin deh. Hmm. Gitu. Dan Terus memang satu lagi gor basket. Pak Dika tahu? oh iya tahu. Tahu? Eh, Gor basket apa gor apa itu? itu ya mungkin ini Saya mah saya saya jujur, eh, saya futsal bisa, eh, main bola bisa, basket juga bisa. Kalau mau lihat videonya basket Oh oke boleh nanti. boleh boleh. Bangga, bangga. Jadi kalau orang yang bukan asli orang Banjar nih, dari arah stasiun kalau pakai motor cepet pasti nggak ketahuan itu gor basket apa gedung tua. Iya iya Sangat iya. menyayangkan sih, saya curhat, saya suka basket, itu gor basket kayak gedung yang nggak keurus. Iya iya iya. Satu kehalang sama pohon Pohon yang ini tinggi, tinggi gede ya. kotor. Iya. Coba kalau gor basket luarnya dicat lagi diulang terus pakai papan ini Tulisan ya. tulisan gor basket. Ini kayak nggak keurus, makainya doang diurus enggak. Tapi sebenarnya itu jujur aja kalau saya belum pernah sama sekali masuk ke Masuk. situ belum. Itu Kalau dirawat jujur enak banget loh. dalamnya enak sebenarnya. Enak. Jadi saya masuk tuh kayak bukan di Banjar loh, kayak wah ini kayak di kota orang lain. Soalnya gini deh. Saya sering basket dulu. Maksudnya gini. Saya nih yang belum pernah, kenapa belum pernah masuk ya karena ya kan lihatnya juga iya gitu. males kan? Males. Bukan masalah malesnya deh, tapi kayak itu tuh bener enggak sih gitu. Itu bilang, tapi jujur itu rame terus loh. Kalau memang ada Rame. kompetisi.
karena ada kompetisi Iya gitu. benar. Tapi kan Antar sekolah, kebanyakannya sih antar antar sekolah sekolah, kan, antar klub gak ada sih. untung aja istilahnya itu masih banyak kompetisi antar sekolah gitu kan. Jadi Kebantu. bisa kebantu juga bahwa oh di situ naon sih rame Banyak. wae. Oh ternyata gor basket. Tapi jujur aja selama saya memang kan sering banget sekarang saya bolak-balik lewat situ kan. Tapi saya nggak pernah masuk ke itunya ya karena menurut saya itu benar apa enggak gitu kan kayak gitu ya. Kotor banget. Iya iya Jadi benar. nggak ada pengurusnya. Coba kalau di hal kecil aja Mhm, kayak gor mhm. basket kalau diurus, insya Allah tingkat keolahragaan Kota Banjar itu naik loh. Benar Bener benar. kan? Memang Ini kebersihan oke, kebersihannya juga nggak diurus, apalagi iya, pengen pengen nih punya prestasi tim gitu ya. tim Banjar punya prestasi Hmm. tinggi. Tuh tempat latihannya juga gitu, Iya sangat benar. menyayangkan lah daripada renovasi taman yang nggak jelas di Kota Banjar, Mhm. gedung-gedung olahraga diperbaiki. Jadi buat Mhm. anak-anak kecil tuh semangat gitu Mhm. buat berolahraga, berprestasi gitu sih buat saya Iya. pribadi mah. Ya mudah-mudahan aja sih ada yang dengar gitu kan apa yang jadi curahan hati Iya kita iya sebagai iya iya. masyarakat lah ya. Tolong di Sebagai masyarakat kecil nih intinya kita itu pengen sesuatu. Bukan mm, berarti kita mengkritik itu pengen menjatuhkan enggak. mm, Tapi mengkritik itu kita biar istilahnya sama-sama oh kita bangun Banjar bersama-sama gitu betul kan. betul. Misalkan didukung dengan fasilitasnya, didukung Mm, dengan istilahnya perizinan lah kata kasarnya, mm, kemudian event-eventnya dan mm, sebagainya. Ya siapa tahu kalau misalkan kita sering ngadain event, sponsor juga kan pasti cepat berdatangan deh. betul betul. Gitu. Itu kan bisa bisa istilahnya bisa jadi salah satu sumber pemasukan juga buat kita juga. Maksudnya buat warga Banjar ataupun buat pemerintah Banjar juga gitu. Kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman bahwa Ade ini sekali lagi memang salah satu orang yang memang mempunyai hobi ya bisa dibilang multi talenta lah ya beberapa hobi ya makanya satu-satunya apa namanya itu enggak kalau saya segala bisa olahraga kecuali ya itu basket saya karena saya Ah, nggak pernah main basket iya gitu iya kan betul. di STM juga saya cuma ya masukin ke Ring. ringnya aja Ring. nggak masuk-masuk gitu kan tapi istilahnya gini kalau ketika kita jalanin semuanya kita bisa masuk ke semua orang yang bisa badminton saya bisa masuk, futsal saya bisa masuk, istilahnya voli saya bisa masuk, tapi kita nggak bisa ahli banget kalau kita semuanya Nah, dijalanin berarti gitu. kita berdua emang pecinta olahraga. Pecinta olahraga, Tapi sayangnya fasilitas olahraga di Kota Banjar itu kurang apa ya? Kurang memadai, bener gak bener. keurus. Jadinya, Seperti yang saya bilang tuh ke siapa ke kemarin tuh kalau nggak salah sih ke Dewi tuh ke Dewi ke salah satu teman saya kemarin yang mm, udah ke sini. Eh kalau saya sih menurut saya itu coba di tengah-tengah apa ya tengah-tengah apa Tamkot sekarang tuh. kenapa? Kenapa enggak ya kalau misalkan di tengah-tengah Tamkot itu Yang ada rumput. Heeh, pokoknya tengah-tengah Tamkot tuh heeh, itu kan pasti polos sekarang. iya. Kalau misalkan memang dikasih fasilitas kayak misalkan buat skateboard, buat misalkan freestyle BMX yang kayak gitunya tuh lah nggak tahu namanya mah apa gitu kan. Ada sebenarnya Oh ada itu, skateboard tuh ada, ada. cuman di pinggir. Oh di Dia, pinggir. aduh saya mau ngobrolin takut kesindir kan. Sebenarnya gini, ada skateboard di Oh pinggir, ada. pas mau jalan ke lapang poli, Aha. dia tuh mainnya di tempat tembok-tembokan yang buat duduk orang-orang nih. Jadi si ini tuh rusak sama skateboard. Ya Oh, dikarenakan mungkin nggak ada lahan buat main skateboard, jadi dia mainnya di pinggir ah, depan warung yang ngejajar itu tuh. iya. Jadi main dia dia mereka tuh main di situ. Buat Oh, saya, aduh itu ngerusak buat dinding tembok-tembok tembok-temboknya. dinding tanaman sama Oh, tempat duduk kita buat didudukin itu rusak. Ya coba kayak bener Pak Deka di tengah-tengah tuh buat iya gitu. skateboard Maksud itu saya itu jadi kayak di kota-kota orang lain lah, kayak Pangandaran juga ada, di Ciamis ada kan, nah, jadi ada khusus khusus biar memang khusus buat gitu. olahraga. Nah, terus apa namanya itu kalau misalkan memang terfokus di sana misalkan kan Mm-mm. nggak mungkin pakai istilahnya ke tembok-tembok kayak gitu kan nggak mungkin pasti Mm-mm. fokus di sana. Iya. Terus gini apa namanya itu apa namanya itu kalau misalkan memang ada saya tanyakan gini gimana potensi orang itu bakalan berkembang kalau tempatnya nggak ada Mm-mm. Betul bener betul. nggak misalkan gini saya misalkan, saya bisa voli karena ada lapang voli di desa saya. Mm-mm. Kemudian saya bisa badminton karena saya ada lapang voli di desa saya. Saya bisa sepak bola karena ada lapang bola walaupun bola mah di mana wae gitu ya Mm-mm. Main bisa. bola mah Nah, bebas. ketika sekarang orang Banjar mau bisa freestyle BMX, freestyle misalkan apa skateboard
ataupun sepatu roda, gimana mau bisa? Orang istilahnya nggak ada tempatnya. Nah, benar nggak? Nah, tapi kalau misalkan ketika gini, karena musiman orang itu, maksudnya musiman dalam artian gini, ya setahun 2 tahun yang lalu lagi booming banget yang namanya sepatu roda, mungkin sampai sekarang. Kenapa coba? Ketika orang itu misalkan ada tempatnya dan memang ada yang memulainya, orang itu bakalan ngikutin kok. Misalkan ada freestyle BMX, pasti naik lagi tuh yang namanya BMX itu, freestyle BMX. Karena apa? Karena oh di sana tuh ada tempatnya. Ayo beli BMX, beli BMX. Skateboard pasti makin banyak tuh yang beli skateboard. Benar nggak? Betul, betul. Dan apa potensi-potensi anak-anak pasti bakalan kelihatan tuh tanpa kita suruh loh itu. Cukup kita fasilitasi tempatnya ada, orang bakalan nyari sendiri. Bener gak? Betul banget. Gitu deh. Iya, olahraga Kota Banjar itu redup karena nggak ada tempatnya. Gitu. Jadi sedangkan ada tempatnya kan, balik lagi kita harus bayar, gitu. Betul. Nah, ya kita berdoa aja deh. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa lebih baik lagi. Kemudian apa namanya itu bisa ngangkat lagi untuk istilahnya. Intinya sih sebenarnya gini. Mau tempat bagus atau enggak bakalan ramai kalau ada kompetisi. Betul. Itu sih intinya. Jadi tapi kan balik lagi kalau kompetisi sekarang sih nggak bisa kan, karena kan ada pandemi kan. Ya kalau saya sih optimis gitu kan, optimis dalam artian mudah-mudahan di 2021 ini selesai si COVID ini. Amin, gitu kan. ya Allah, gitu. amin. Jadi intinya bisa kita nanti ketika sudah selesai nih gitu kan, saya harapkan sih yang namanya kompetisi-kompetisi itu bakalan bisa berkembang lagi. Amin. Terus saya bertanya nih, misalkan ini yang bingung sih sampai sekarang. Antusias masyarakat Banjar itu kalau misalkan ada event atau apa, kok padahal nih misalkan ya, padahal di Langgeng juga sama kompetisi. Tapi menurut saya kok lebih ramean kalau diadainnya di Banjar ya. Tuh kan. Gitu ya. Istilahnya misalkan ini, maaf nih ya, road race misalkan. Menurut saya penontonnya itu lebih ngebludak kalau diadainnya di Banjar ya. Pak Deka pernah nonton road race di Langgeng nggak, di Sports Center? Sekali doang. Sekali. Sekali beda doang. halnya sebelum ada Sports Center. Road race dulu di terminal kan? Iya. Wah, mau beludak banget lah. Nyampe kita harus bayar dulu kan, pakai ditutup tirai karung. Saya sempet kolong tuh, saking nggak punya uang dulu pas zaman bujangan. Antusiasnya kan banyak banget kan di Banjar mah. Beda pas road race dipindahin ke Langgeng. Saya pernah nonton nih. Kok penontonnya agak kurang lah jujur kurang, lebih banyak di Kota Banjar. Emang pusatnya kan Kota Banjar cuma segitu-gitu aja. Kenapa tempat olahraga kenapa nggak di Banjar aja ya? Padahal sangat menyayangkan buat saya pribadi. Ya gitu. Mungkin gini deh, kalau istilahnya logisnya kita nih, ya mungkin kalau misalkan kita ada ini di terminal, ya pasti kan ada beberapa, mungkin salah satu perusahaan yang memang rugi, keganggu dan sebagainya. Ya memang sih kalau saya ngelihat kemarin kan memang seperti itu. Kita kan road race di Banjar mah kan ngetutupin pom bensin, kemudian ya beberapa lah, kemudian akses, intinya akses bus, jalan, bus dan saya sebagainya. ngerti. Nah justru itu, jadi itu memang balik lagi sih, gimana kitanya nyari solusi untuk itu, gitu. Jadi, nah tapi intinya sih dimanapun asalkan kita gembor-gembor untuk istilahnya promosinya untuk ngadain suatu kompetisi atau apa, pasti orang Gedan bakalan inilah. Dulu mah kan nggak kagok kalau misalkan mau ada kompetisi, misalkan turnamen di Banjar misalkan, itu sampai yang wawar itu pakai mobil kolbak keliling kan ke setiap desa. Nggak ada kan, cuma lewat media sosial. Tapi lebih ampuh kayak mobil gitu keliling. Bener, aya naonnya. Sawer brosur bukan sawer uang kan. Lebih enak kayak gitu. Oh ini gini. Wah enak. Daripada sekarang kan emang simpel di HP, tapi lebih seru pakai itu ya, pakai toa mobil ya. Jadi khasnya tuh dapet banget gitu. Tuh ya, jadi ya mudah-mudahan lah Dek dengan istilahnya kita, saya harap sih gini, maksudnya lebih balance, mana yang memang waktunya di sana di Langgeng, mana yang waktunya memang di sini. Karena kayak motor cross dan sebagainya itu lebih kayaknya ya, kalau yang saya lihat lebih ramean orang yang nonton itu ketika di depan terminal itu, depan terminal tuh itu gila rame banget dulu di situ. Sampai ada pasar Ramadan gitu kan, kalau dulu. Kalau sekarang ya mungkin nggak ada lah gitu. Itu kan di lahan terminal kan masih banyak lahan kosong kan. Iya, tapi kan punya orang itu deh. Iya, gitu. Seenggaknya masa Kota Banjar gak bisa kebeli. Ya kan tergantung pemiliknya. Kalau misalkan pemiliknya nggak ngasih ya susah lah. Ngasih asal gede.
Iya sih. Tapi yang saya tahu itu masih nggak tahu, tapi ya kalau saya mah cuma iseng cuma tahu dari ya selentingan dan memang itu masih punya orang deh, bukan bukan punya kita kayaknya. Oh, Gitu. Ya mudah-mudahan sih kedepannya mah bisa jadi hak milik itu gitu kan, Banjar kan. Banjar. Biar Kalau bisa dirubah tuh jadi tapi sesuatu buat di saya sana. pribadi kalau ada acara event gede-gedean tuh emang titik pusat Banjar itu keramaiannya emang di terminal loh. Kayak Benar. pasar malam kan. Heeh, heeh, Pokoknya ada event apapun kayak dulu kan event rokok gede-gedean gitu kan. Pasti kalau di terminal emang beludak. benar. Beda halnya sama yang di bukan sih bedain kota Banjar sama sama Langen kan sama ini kan. Iya, Seenggaknya kan penontonnya lebih banyak di iya. titik terminal Banjar ketimbang yang di Sport Center. Ya Bukan itu. sih mau banding-bandingin ya. Tapi Tapi emang real faktanya penonton tuh lebih ngebuludak di padahal di terminal sana gitu. juga ada loh voli goreng Mm-mm. ada, kemudian basket Cuman buat juga. kita doang kejauhan. Iya sih Tapi benar. buat Langen juga kejauhan buat Langen ke Banjar bingung juga Iya sih. sih benar. Tapi ya syukur-syukur sih sebenarnya ya, Tengah-tengah. syukur-syukur dengan adanya di sana Mm-mm. sebenarnya harusnya ngebangun potensi anak-anak yang memang sekitar lah Mm-mm. Sekitar gitu. Langen. Tapi nggak tahu nih sampai sekarang tetap kalau yang saya perhatikan yang kebanyakan yang mainnya ya tetap dari sini gitu. Tapi saya harapkan sih banyak juga yang dari sananya gitu. Itu sih deh. Jadi ya teman-teman juga kalau kalau nggak salah bisa juga sih ya buat umum, tapi harus bikin juga surat ke Dispora kayaknya untuk memakai itu memakai sport center itu. Jadi ya itu bedanya kalau misalkan di waktu zaman di lapang bakti. Tapi kemarin pas turnamen itu saya ikut di turnamen futsal di Langen enak juga sih. Mhm. Jadi banyak tempat olahraga yang banyak sih buat saya emang gede sepak bolanya, terus ada gedung buat futsalnya ada, polinya juga ada, emang enak. Enak banget, cuman potensinya tetap balik lagi ke Banjar. Oke, oke. Tempatnya enak banget lah, Iya. nyaman, bersih karena bangunan baru kan. Iya, Cuman orang-orangnya lebih harus banyak. greget lagi ya. Orang-orangnya penontonnya kayak nggak ada Iya. di malahan kebanyakan pas turnamen futsal pas saya di Sport Center kebanyakan itu penontonnya dari Banjar. Ya, iya. Orang Langennya Ya mungkin istilahnya ada tapi jadi istilahnya tim official oh mungkin gitu iya kan, nggak tahu. Nah itu ya teman-teman, balik lagi ke yang tadi, ya gini lah kalau lagi kalau ngobrol jadi panjang lebar kemana daek gitu ya. benar-benar Balik lagi ke tadi bahwa ada ini berani melakukan suatu keluar dari zona nyaman ataupun dari biasanya orang gajian menjadi entrepreneur ataupun wirausaha sendiri. Tapi kalau dia udah nyaman, itu hasilnya juga menjanjikan asalkan kitanya sabar lah ya dalam menjalaninya, kemudian lebih telaten lagi dalam menjalaninya gitu ya. Gitu deh. Saran buat teman-teman yang lainnya yang mungkin insya Allah nonton ini gitu kan. Saran-saran Ade buat teman-teman yang lain, tanda kutip untuk eh, sebagai anak muda nih gitu kan, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman yang lain, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari wirausaha ataupun dari apapun, silahkan sampaikan untuk teman-teman yang lain. Siapa tahu mendengar gitu kan dan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Silahkan. buat saya nyesal juga sih pas saya bujangan saya karena penyesalan kan datanya belakangan. Saya kenapa pas bujangan kenapa saya nggak dagang ya usaha ya gede banget lah penghasilannya dari dagang sama kerja di perusahaan tuh gede dalam penghasilannya, gede dalam waktunya, banyak waktu, dagang semau kita pengen banyak uang, berarti kita promosinya harus banyak juga kan, harus kasarnya bebeakan gitu. Saya pribadi gaji bekerja di perusahaan orang lain ketimbang bekerja diri sendiri, kasarnya punya usaha sendiri lebih enak pengusaha sendiri. Saya udah ngitung-ngitung nih per hari kalau di perusahaan orang lain gaji per hari kehitung lah oh segini segini pas berumah tangga oh kenapa saya jualan nggak pas zaman bujangan udah kelihatan lah nyisi sekarang kan penghasilannya ya buat anak buat istri tapi buat saya pribadi kalau buat kalian yang bujangan nih lebih baik buat saya pribadi lebih baik
dari sekarang jualan lah atau usaha sendiri kecil-kecil, walaupun gede-gedean mau kecil-kecilan, yang penting usaha sendiri itu lebih enak, lebih nyaman ketimbang bekerja di orang lain. Nggak capek gitu ditunjuk-tunjuk sama atasan. Itu aja sih. Saya sih ngerasa capek banget lah. Bukan capek banget, tapi emang ada masanya kita ditunjuk-tunjuk, ada masanya kita nunjuk-nunjuk. Tapi jangan sampai kita ditunjuk terus, capek lah. Lebih baik kita nunjuk. Kasarnya kita punya karyawan. Walaupun karyawan satu, berarti kita udah jadi bos. Itu satu loh. Apalagi banyak, oh bisa jadi big boss. Jadi walaupun kita punya karyawan satu juga udah alhamdulillah bisa dipanggil bos pemiliknya. Enaknya dagang sama bekerja di orang lain, banyak waktu, nggak capek ditunjuk-tunjuk, nggak enak ditelepon, hei cepet kesini, ini gimana kerjaan belum kelar. Tapi kalau dagang, waduh alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Soalnya kan mau rame mau sepi kita yang nikmatin gitu. Kalau kita mau sepi, kalau kita mau rame kita kerjanya terus-terusan. Kalau kita lagi capek, ya kita ngedown dulu istirahat. Kita kalau lari kan mesti istirahat, jangan lari terus, kan capek. Ada istirahatnya. Kalau kita kayak gimana ya? Kita kerja dagang udah enak nih, udah dapet tinggi, 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 tinggi. Awas jangan keenakan tinggi nih lah. Kan namanya rezeki, ku Allah mah bisa dijungkir balik kan. Gimana tetap bertahan di atas tuh? Makin atas kan makin goyang kan. Jadi tetap gimana terus kita di atas tuh harus gimana ya? Pinter lah. Apa ya? Mereka ya. Istilahnya mengaturnya, mengatur ritme. Enak banget lah buat para bujangan atau yang belum nikah. Kalau usaha sendiri tuh enak banget. Adalah temen dagang dari bujangan, kenapa saya nggak ngikutin temen gitu. Kembali lagi ke diri masing-masing. Stop, jangan gimana ya? Kamu jangan terus kerja, bukan jangan terus kerja di orang lain. So kalau kerja di orang lain, ngabeungharkeun perusahaan. Kalau dagang pribadi ngabeungharkeun diri pribadi. Kalau kerja di orang lain ngabeungharkeun orang lain gitu bahasa saya. Tapi kan kembali lagi diri oke. Ya. Diri sendiri oke. Oke. Nikmati jalan itu. Oh saya nyamannya masih kerja di orang lain, ya udah nikmati. Ada prosesnya di mana kita capek nih kita waktunya istirahat ya istirahat. Tapi buat saya mending usaha saya nyesal juga kenapa pas bujangan kenapa saya nggak dagang, karena apa, malu dulu zaman bujangan. Jadi bujangan dulu mah kan wih hebat kamu kerja di situ ya, saya pengen dulu kan kebanyakan gitu, saya pengen kerja di situ dong dek, masukin dek kayak yang enak kerja di situ, padahal lebih enak berbisnis sendiri loh ketimbang kerja di orang lain. Jujur emang banyak Pak Deka juga tahu, wih Pak Deka kerjanya di situ jadi kepala, belum tentu kan jadi kepala bebannya kan luar biasa, target kan. Perusahaan kan ditarget, namanya perusahaan ditarget terus-terusan, makin di atas makin wah ribet juga targetannya. Coba kalau di usaha sendiri, target yang ditentui kita sendiri itu Pak Deka. Oke, mantap. Nah itu ya teman-teman, salah satu kiat-kiat dari Ade untuk teman-teman, terutama yang bujangan yang memang bingung, belum, mungkin lebih tepatnya yang memang belum bekerja kali ya, yang belum bekerja lebih utama. Silakan teman-teman cobain dulu, apapun itu jualannya, tanda kutip positif lah ya, mau besar mau kecil cobain dulu lah itu ya, istilahnya usaha jualan dagang atau apa gitu kan, intinya wirausaha. Nah kemudian yang terakhir, apa yang mau saya sampaikan termasuk ke adik juga ataupun dari adik ke orang lain, saat ini kita malah makin apa ya, makin meningkat nih intinya, si COVID ini. Dari adik sendiri untuk apa, COVID ini ataupun saran-saran ataupun kesan ataupun istilahnya nasihat untuk teman-teman kita yang mungkin nonton ini, apa deh untuk masalah ini biar cepat berlalu si COVID ini. Saya dagang pas ada COVID, ya Allah luar biasa. Turun drastis mereka. Ya. Turunnya jadi penghasilannya bukan si apa ya? Oh nggak ada nih rezekinya hilang, enggak, tapi berkurang. Ya. Yang biasanya segini pas ada COVID, ya Allah kok jadi gini. Sekarang saya pas ada COVID nih saya dagang pengen berhenti loh. Apa saya kerja lagi? Toh kerja sekarang malahan karyawan banyak di stop dulu kan, dirumahkan lah atau di PHK lah. Tapi saya pas ada COVID kayak gini ya bersyukur aja.
ada aja rezeki buat istri, buat anak. Jadi mudah-mudahan COVID cepat berlalu, usaha semua orang lancar. Kayak Intinya jalanilah ya 3M-nya gitu kan. Iya iya betul betul. Kemana-mana mudah-mudahan sekarang nggak disuruh pun ngerti lah. Maksudnya memang apa ya? Memang itu satu kewajiban, bukan kewajiban ya. Maksudnya keharusan. Kalau misalkan memang untuk saat ini, ayolah sama-sama kita jalani protokol kesehatan gitu ya. Kalau misalkan biar cepat berlalu COVID-nya. intinya gitulah ya. Dari kita sendiri gitu. Masker mesti kan, cuci tangan, jaga Ya, jarak, jaga jarak gitu. dan sebagainya. Mudah-mudahan cepet-cepet berlalu. Amin. Biar kompetisi bola ada lagi. Amin. Buat Nah saya itu. pecinta sepak bola loh. Nonton bola di Di TV lah ya. Liga Indonesia ya. Cepet kasihan. Ada lagi lah ya. Kasihan penontonnya. Saya yang kasihannya banyak klub-klub yang kekurangan apa ya? Banyak klub yang jadi bubar ya. Bukan bubar, istilahnya ngutang buat ngegaji pemainnya, staff-staffnya. Karena kan dulu pas ada kompetisi kebantu ke tiket lah. Iya. Sedangkan kasihan juga tukang parkir yang ada di stadion, tukang pedagang yang ada di di dalam stadion, kan nggak ada kompetisi, jadi kembali lagi tukang dagang lah kasarnya, yang usaha ikut juga menurun karena nggak ada kompetisi sepak bola. Mudah-mudahan kan setelah COVID berlalu, kompetisi sepak bola Indonesia makin seru lagi. Soalnya saya nggak bisa nonton bola di TV. Ya, soalnya jadi kita bukan istri malah nontonnya sering sinetron. Soalnya ku menangis ya Allah. Biasanya kan saya sering gol. Ya Allah, sekarang ku menangis gara-gara COVID kayaknya tuh. Soalnya apa ya? Bagi para kita nih memang hobi, tapi istilahnya hobi kita kan sekarang lebih tingginya ke pengamat gitu ya, atau nonton gitu kan, bukan pelaku gitu kan. Tapi istilahnya kalau kita nggak bisa nonton sebagai liga kebanggaan kita nih, Liga Indonesia, aduh kayaknya ada yang kurang gitu. Iya betul. Oke. Itu mungkin nggak kerasa nih, kita juga pengennya sih nanti lanjut lagi lah ya. Siap. Mungkin nanti kedepannya ada episode berikutnya buat ada ini. Untuk saat ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan buat teman-teman jadi salah satu motivasi juga bahwa yang muda itu why not, kenapa enggak gitu kita untuk usaha ataupun dagang ataupun jualan atau apa gitu ya, yang penting positif. Karena tadi udah dengar sendiri teman-teman dari teman saya ini ada bahwa hasilnya kalau dihitung-hitung, teman-teman hitunglah per hari ya, breakdown per hari, misalkan itu gajian sekian kali, misalkan dibagi 25 hari, berarti per harinya dia yang bekerja di sana itu berapa. Tapi kalau misalkan yang jualan itu nggak bisa kehitung seperti itu. Karena apa? Tak terhingga. Bisa besar, bisa kecil dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ini bisa lebih banyaknya, lebih banyak dapat positifnya lah ya daripada negatifnya. Itulah. Jadi sekali lagi, lebih gede gaji sales ketimbang gaji yang bekerja di perusahaan. Sales bukan berarti sales apa ya? Iya. Berupa sales saya berarti kayak kehitung sales kan, saya dagang produk saya sendiri kan. Ya, sebenarnya kalau sales tuh gajinya tak terhingga. Semakin kita giat bekerja, penghasilannya gede. Toh kalau kita di perusahaan coba, kita kerja keras, nyampe target, toh tetap gaji kita kebanyakannya segitu-gitu aja. Bener kan Pak Dika? Kalau dagang sendiri, ya kasarnya sales pribadi, gajinya tak terhingga. Jadi jualannya buat kita gitu. Buat kita, bukan buat orang lain. Mantap. Makasih banyak Ade udah datang ke Ruang Banjar. Mudah-mudahan nanti banyak teman-teman Ade juga yang istilahnya memang mau bergabung di sini. Saya tunggu deh kabarnya. Misalkan ada teman yang lain nih yang mau gabung, hayu berbagi pengalaman bersama kita nih di sini di Ruang Banjar. Seperti yang memang jadi slogan kita adalah buka peluang. Nah itu maksud buka peluang itu gimana caranya kita ngebuka peluang minimalnya di Kota Banjar sendiri dan bisa membuka peluang untuk bisa lebih terkenal ataupun lebih sukses lagi di ya minimalnya di Banjar dan sekitarnya, umumnya mudah-mudahan di Indonesia dan negara lain gitu. Amin. Oke, terima kasih banyak. Tetap teman-teman perhatikan 3M-nya ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Oke, terima kasih banyak. Tetap buka peluang. Selamat sore.